Shalom, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama, Night Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Kevi Putriani Banunu, yang saat ini ditugaskan oleh Majelis Sinode di GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru, Pospelkes Silo Sungai Pinang, dan juga Pospelkes Betelontar. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon hikmat dari Roh Kudus. Dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya kami rasakan hingga saat ini. Sebelum kami beristirahat bersama dengan keluarga, melepas kelelahan kami setelah seharian beraktivitas, kami akan menutupnya dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun Tuhan, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau menganugerahkan Roh-Mu yang kudus itu kepada masing-masing kami dimanapun kami berada, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Amsal, pasal 3, ayatnya yang ke-28. Kitab Amsal, pasal 3, ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, "Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup mata dan menyerahkan tidur kita pada malam hari ini kepada Tuhan, mari masing-masing kita dimanapun kita berada, kita mengambil waktu sejenak untuk memeriksa perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita perlu menyadari bahwa setiap detak jantung dan embusan napas yang kita lewati dari pagi hingga malam hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu melalui kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-28, kita hendak diingatkan tentang sebuah ajakan dari kitab Amsal yang sebenarnya Bapak Ibu seringkali lalai kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada ayatnya yang ke-28 di sana dikatakan, "Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu." Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal yang kita baca pada malam hari ini tidak sedang berbicara kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Ayat ini mau menyoroti sebuah kecenderungan manusia yang sangat umum. Kecenderungannya apa, Bapak Ibu? Kecenderungannya adalah menunda-nunda perbuatan atau tindakan baik dengan alasan masih ada hari esok. Ketika kita menunda untuk memberi, menunda untuk menolong, atau menunda untuk menyatakan kasih, seringkali alasan kita bukanlah karena kita jahat atau karena kita tidak peduli. Tetapi kadangkala Bapak Ibu kita menunda karena kita merasa waktu selalu berpihak pada kita, atau karena kita merasa momen untuk menolong orang lain itu kurang tepat. Padahal firman Tuhan pada malam hari ini dengan sangat tegas mau mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa penundaan adalah bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbuat baik hari ini,
Itu berarti berkat dan pertolongan tersebut memang dibutuhkan oleh sesama pada hari ini juga. Bukan besok Bapak Ibu dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menunda kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang sama saja dengan merampas hak orang lain untuk merasakan pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya melalui kehidupan kita. Penundaan yang tanpa sadar kita lakukan untuk menolong orang lain mencerminkan sikap hati yang sombong, di mana kita merasa seolah-olah kita adalah pemilik dari hari esok. Kita sering sekali berasumsi, beranggapan bahwa besok kita pasti akan bangun pagi dengan kesehatan yang sama, dengan kesempatan yang sama, dan dengan kemampuan yang sama. Kita perlu mengingat Bapak Ibu dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu akan lenyap. Oleh karena itu, menahan kebaikan hari ini demi hari esok adalah sebuah tindakan yang berisiko. Bukan hanya bagi orang yang membutuhkan bantuan kita, tetapi juga bagi pertumbuhan iman kita sendiri. Sebab penundaan yang terus-menerus akan mematikan kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain dan terhadap suara Tuhan. Jika kita merefleksikan hari yang baru saja kita lalui, penundaan ini tidak hanya terjadi dalam hal materi atau pemberian fisik. Menunda seringkali merayap masuk ke dalam hal-hal yang paling mendasar dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Kita menunda untuk meminta maaf, misalnya Bapak Ibu, kepada sesama atau kepada orang lain yang ada di sekitar kita setelah kita berkata atau bersikap kasar. Itu adalah salah satu contoh kita menunda melakukan perbuatan baik, padahal kita bisa meminta maaf pada saat itu juga. Oleh karena itu Bapak Ibu dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan perenungan malam hari ini sebagai titik balik dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah lewat hari ini, dari pagi sampai malam sebelum kita tidur. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada malam hari ini kita memohon agar Tuhan memperbarui hati kita. Ketika besok pagi Tuhan kembali mengizinkan kita menghirup udara yang baru, berjanjilah Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian pada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Jika esok hari ada kesempatan untuk menolong, lakukanlah saat itu juga. Jika ada dorongan untuk mengampuni, berikan pengampunan itu tanpa menunggu hari berganti malam. Biarlah sisa hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, sehingga ketika malam hari tiba kembali, kita dapat berbaring tidur dengan hati yang damai. Tahu bahwa kita telah menuntaskan tugas kasih yang Tuhan percayakan kepada kita di hari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan menunda untuk melakukan perbuatan baik. Jangan ragu untuk meminta maaf ketika engkau telah berbuat salah. Jangan ragu untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau bisa, lakukan hari ini. Mari kita lakukan hari ini. Sebab belum tentu hari esok adalah kesempatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tidur, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang merajai waktu dan kehidupan kami, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan menuntun kami sepanjang hari yang panjang ini.
Malam ini di bawah terang firman-Mu, kami merendahkan hati dan memeriksa seluruh langkah kaki kehidupan kami. Kami banyak menunda. Kami menunda untuk memberikan pengampunan. Kami banyak menunda untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kami banyak menunda untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami takut untuk melakukan perbuatan baik. Kami ragu dan kadangkala kami tidak peka terhadap suara Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerajaan surga pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami hendak memohon kepadamu, kiranya Tuhan esok hari, ketika Tuhan membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, kami mampu menjadi pewarta firman Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami melakukan kesalahan, kami segera untuk meminta maaf. Ketika kami enggan untuk melakukan perbuatan baik, kami teringat bahwa perbuatan baik harus dilakukan segera. Sehingga Tuhan, kami tidak menunda-nunda lagi untuk berbuat baik, tetapi kami segera melakukannya. Karena Tuhan masih mempercayakan kebaikan itu kepada kami untuk kami lakukan, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Mampukanlah kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami akan beristirahat, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan melindungi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Night Call pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam perenungan Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.